ibu-ibu yang ada di rumah. On the weekend kan? Kok the weekend? OTW. Itu FYP. OTW kan O-nya on, W-nya the, W-nya weekend, on the weekend. Apa sih OTW? Obrolan tiap waktu. On the weekend. Acara yang lain nih, kamu on the Lagi juga yang weekend. salah juga kalian. Masa OTW mulu gak nyampe-nyampe? Selamat pagi ibu-ibu, ya kan, yang lagi senang banget olahraga gitu. Tapi terkadang kalau ibu-ibu tuh opini dong tahu. Aku pernah dijanjiin kan sama ibu-ibu malam-malam bilang, ayo besok kita lari. Nongkrongnya sama ibu-ibu sih. Temannya mama saya. Lu tuh main sama pemuda-pemuda Karang Taruna. Lu ngapain main sama ibu-ibu posyandu? Heran gua. Tapi lebih enak main sama ibu-ibu tahu. Emang apa? Ibu-ibu tuh orangnya nggak baperan, Iya. nggak sensian, jadi kayak asik aja. Kalau makan dibayari. Ya, mereka kalau kesel nggak pernah cerita ke teman, langsung posting di story. Iya. Iya lagi. Tiba-tiba muka lu ada di ini Iya. ada status WhatsApp. Iya, hashtagnya gini. Yang tahu-tahu aja. Kalau nggak misalnya gini, chat nggak dibalas, Iya. telepon nggak diangkat. Iya. Bisa-bisanya bikin story. Anwar. Kalau Anwar apa? Kan lagi orang tahu semuanya ya. Mister ibu-ibu. Namanya juga ibu-ibu. Namanya juga ibu-ibu. Ya. Lagi sekarang tren nih ya, ibu-ibu semua Iya. lagi banyak banget yang suka olahraga. Iya, betul. Tapi buat yang di rumah nih, kalau misalnya lagi malas olahraga, lagi bingung olahraga gitu-gitu aja, ini ada sebuah video yang membangkitkan rasa olahraga. Apa tuh? Ada kita kasih videonya. Ya, emang ya. Namanya bukan netizen Indonesia kalau nggak kreatif. Bener. Bener nggak? Selalu Bener. ada pembeda ya. Ada aja prakarya dan gebrakan-gebrakan barunya. Bener kayak tadi. Tadi berarti tuh. jadi Spider-Man. Gua takut dia kurang pilates. Iya. Ngambil sesuatu begini. Mungkin dia ini kali ya. Iya. Karena pilates itu kan melatih kerenggangan tubuh kan. Hah? Ke apa namanya? Kelenturan tubuh. Kelenturan, iya. Ada gerakan-gerakan yang kayak gantung tadi. Iya. Kan makin biar totally mereka cosplay jadi Spider-Man. Namanya mama ya, selalu Iya. ada pembeda dibanding umur-umur Betul. yang lain. Ada ulah dan tingkahnya Ada ya. ulah dan tingkahnya, mama selalu beda dan baru. Iya. Ini ada juga nih, mama nih saat bingung cari alat buat olahraga nih. Ada alat lain dipakai juga. Apa nih. lagi alatnya? alatnya. Ini nih. Emang ibu-ibu nggak pernah ngabisin otak? Iya, kan maksudnya biasanya kalau kita pilates, kita yoga, itu kan ada matnya kan? Matnya, matrasnya. Matrasnya. Ini pakai perlak bayi. Pantes pas nungging ada aromanya. Kayak bunga bayi nih. Apapun olahraga selama itu bermanfaat, nyaman buat tubuh dan keselamatan nggak apa-apa, it's okay. Yes. Kayak yang ini nih ya. Tapi Apa jangan tuh? sampai mengganggu Ketertiban dunia. Iya, Yes. orang lain juga jangan sampai terganggu. Ada Iya. Emang ada yang ngeganggu? Ada. lihat. Yang namanya ibu-ibu, the power of mama. Yang ini videonya. So, gue kalau jalan udah ditutup ibu-ibu gara-gara begini nih. Emang ada lapangan apa bu? Jalannya ditutup, orang pada lewat. Sekarang ini pulang kerja bu, bukannya begitu-begituan. Itu POV. Bapak-bapak ya kayaknya yang jalannya terhalang ya, dia bikin video Iya. sendiri ya. Bapak-bapak yang nggak bisa makan malam karena ibu-ibunya masih begini. Pasti bininya ada tuh ikutan. Ada. Iya. Ibunya sehat tapi nyusahin orang itu kayaknya. Tutup jalan loh. Yang penting saya Iya. sehat. Iya. Ibunya sih sehat. Anak sama suaminya asam lambung. Tapi pernah tahu aku punya pengalaman. Iya. Mamaku pernah berantem sama bapakku waktu itu. Jadi mamaku kalau di kampung kan kalau sore abis asar suka ada apa namanya poli. Iya. Oh boleh. Iya kan, bapak Iya. pulang kerja. Iya. Aku lagi di rumah nih pulang sekolah. Pas dia tudung saji nggak ada apa-apa. Kosong. Iya kosong. Ini malu mana? Kayak gitu. Marah-marah dong pas itu langsung. Marah-marah. Oh. Main Mama poli. lagi servis. Lagi servis. Woi, pulang nggak lo? Mau pulang ke lapangan gitu. Tapi sampai sekarang masih bareng? Siapa? Udah cerai? Apa masih? Kirain gara-gara poli. Kirain gara-gara poli. Bisa, kurang asik. Iya. Kita pengennya sampai pisah dong. Jangan dong. Bisa ya, jauh. Lu sempat mau cerai, tapi nggak jadi. Aku bilang, Papa mama jangan cerai, ntar aku sama siapa? Kata bapaknya, kau tidur otak kamu be. Ada tamu, jangan-jangan. Jangan bapak ini, aku. bapak kamu. Ayo, ayo, ayo. Jangan. Halo. Ya ampun. Datang juga deh akhirnya deh. ini mah kakak yang selalu nemenin aku di waktu kecil. Iya, yang selalu nanyain kita, kamu makannya apa? Pantes gedenya begini. Coba. Coba nyanyi dong kak. Gimana? Biar semuanya pada kangen ibu-ibu. Iya. Boleh dong kak, kita remind sedikit dong kita Iya. nyanyi bareng. Iya. Boleh dong. Apa pakai musik? Pakai dong. Biar ingat sama kakak. Dudi dudi dam, Asik. dudi dudi
Bukan waktu itu. Lagi dari sampai baca bakso, bola, seperti bola. Beda tapi mirip ya? Tapi soalnya penciptanya sama. Iya kali ya? Beda. Penciptanya adalah Tuhan. Iya, bukan. Karena kan ide dari Tuhan. Betul. Melisa itu kan yang mesti apa Oh bukan iya, bakso. kalau Melisa tuh bukan Papa Tebo dan salah, maaf. Beda ini, yang ini. Beda. Ntar ini kita cari tahu dulu. Iya. Iya. Sotoy banget. Ini Papa Tibop. Yang ini Papa Tebo. Papa Tebo. Ini Papa Eno ini. Papa Tibop. Pencipta Iya. lagunya Oh, Papa ini. Tebo. Iya lagunya. Ini ada Eno nggak ada bagusnya ya. Beda. Dan Endra. Itu Eno lihat teman-teman. Eno Maria. Gimana? Di sini, oke. Tapi emang bener Menemani tahu lagu anak kecil zaman dulu tuh. masa-masa kecil kita loh. Iya. Kamu di mana di sini? Sini. Sini Iya. Makanya kita disajikan dengan lagu-lagu anak-anak dulu ya. Iya. Sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan umurnya ya. Iya. Anak kecil mendengarkan lagu-lagunya ya kayak itu tentang masak-masakan, abang tukang bakso segala macam. Iya. Sekarang kan udah pada Iya. Masih mending kan bocah kecil nyanyinya lagu Sebujur Bangke. Iya. Payung hitam. Tiba-tiba anak-anak umur 5 tahun pas bulo. Salah apa? Buset. sekarang Gua kaget ya. Eno yang sekarang udah menjadi seorang ibu Iya. yang punya 4 orang anak. 4 orang anak. Udah bukan anak-anak lagi. Udah bukan anak-anak lagi. Anak 4 loh. Anak 4. Gila ya. Iya. Kan tadi bawa anaknya. Tapi masih kelihatannya kayak aja kita. badan mah petit kayak anak ABG ya. Kalau mukanya juga bener-bener baby face banget. Baby face. Baby Nice banget deh. Kelihatan ya. Sebelum kita tanya tips-tips menjaga kemolekan tubuhnya agar tetap seperti ini, kita lihat dulu ada video yang satu ini nih. Coba kita lihat. Ini dia. Berantakan gara-gara isinya semuanya laki-laki. Iya. Kamu dikaruniai 4 orang anak laki-laki Yes. juga kan? Seru banget kayaknya. Kayak gitu nggak sih ngalamin? Pernah ada masanya ngalamin kayak gitu. Cuman kan anak aku yang satu kan udah besar. Sekarang tuh udah 22 tahun kan. Gede ya. Gede. Udah mau mantu, no, ntar Enggak, lagi masih lu. jauh. Aduh, jauh. Jangan dulu lah. Kalau emang dia kamera ini nggak punya anak, udah dikawinin dulu. Tahu ini mah. Dia yang soalnya masalahnya anaknya laki-laki kan. Iya. Udah bisa belum ngidupin anak orang. Beda-beda. Gitu. Terus pas lagi kecil-kecil itu, kakaknya udah gede. Jadi kalau misalnya adik-adik yang masih kecil-kecil itu bikin berantakan, tinggal nyuruh aja kakaknya, tolong bantuin ngurusin adiknya gitu. Tinggal melotot ya, tolong beresin gitu ya. Oh iya. Karena mama VOC soalnya. Iya kan? Oh beda ya, kalau aku sih kayak Nikita Willy soft spoken ya. Apaan? Soft spoken. Gak mungkin. Nanya petugas sipir begini. Petugas TV. Biasa ya, ada penjara gini. Tong. Dikelenteng sama dia. Gak mungkin banget ya. Gak mungkin ya. Tapi by the way ya, Iya. Kak Eno ini walaupun apa ya sibuk, repot gitu kalau kelihatannya anaknya 4 gitu kan, Yes. tapi rajin ngonten with my children Masih ada, ya. masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Iya. Iya. Ini kira-kira mengejar memori atau mengejar algoritma ya? Kayaknya kalau Hari Iya, ini iya. semuanya dicuanin. Iya dong. Coba kita lihat. Ini keseruan kontennya Eno dan keluarga. lihatnya, check it out. Kalau itu algoritma apa cuman ini doang nih? Ngejar algoritma. Kalau yang pas lagi adegan makan itu memang berdasarkan pengalaman pribadi, terus kita kontenin gitu. Terus habis gitu yang Itu artinya ceritanya tadi kamu kalau misalnya lagi makan, kenapa kok gue itu sebagai seorang ibu, dan ini relate banget sama kebanyakan Iya, ibu-ibu betul. kalau misalnya anaknya masih pada kecil-kecil ya. Biasanya ibu-ibu tuh jarang pesan duluan atau misalnya jarang pesan makan. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu itu ngabisin sisa-sisa makanan anak-anaknya. Iya bener. Iya, apalagi kalau misalnya kita makan di restoran yang lumayan lumi harganya. Iya. Kak Diki banget begitu ya. Bener banget. Kadang-kadang aku Makanan-makanan yang meja-meja lain yang sisa. bedain antara memang mama sama Iya bener sekali. karena emang ibu gitu loh. Iya gitu. Iya, anak kan suka bersisa kadang-kadang. Betul. Sayang soalnya. Kan ide dari kakak nih pasti kan? Iya. Itu Kamu malah dari suami? Kalau dari aku. Kamu. iya, anak-anak gimana tuh buat ngebujuk kan anak mudi kan? Betul, mudi. Apalagi laki ya, kalau laki kan diajak, nggak mau gitu. Dia ingin duit apa bagaimana? Gimana laki? Ingin duit. Kayak
kayaknya anak-anak tuh memang udah tahu dari kecil kalau misalnya ibunya tuh memang Konten bekerja kreator tuh lah. kreator, sama kan sering syuting juga kan. Jadi Betul. mereka tuh kayak nalurinya juga udah ada. Ya, Sekarang tuh udah tahu juga, oh kalau misalnya dibantuin konten bunda tuh kadang-kadang suka bisa dijajanin apa segala macam. Jadi Oh, akhirnya dia. ya alhamdulillah jiwa tampilnya tuh banyak ada. Iya. Enak kalau anaknya. Iya, jadi kadang-kadang yang paling kecil nih yang agak tuh kalau misalnya syuting dapat brand susu Ya, dapet tuh dia. belum disuruh udah yang, oke. Udah naluri. Udah naluri gitu. Ada kayak kamu marah. Ya ada banget gitu. Cuma kalau anak-anak makin lama udah ngerti kayak diajakin Iya. misalnya ke sini, ke OTW Iya. atau ke FYP, anak-anak kan suka jadi tamu juga tuh. betul. Mereka kan tahu dapat uang. Dapat duit. Kadang-kadang kan mereka nggak tahu berapa tenggangnya ada berapa lama, berapa 3 bulan, 4 bulan nggak Iya. tahu. Suka ngomel anak gue. Tiba-tiba mau nelpon aja. Ngapain lu nelpon siapa? Bos Trans 7. Udah kasih itu. Oh iya. Iya. Eksploitasi anak. Eksploitasi anak. Nggak boleh kayak begini dong kayak gitu. Tapi anak Di gue nonton pekerjaan ini. Iya. Gue bilang nggak bisa, kasih itu lagi sibuk, lagi apa tuh? Lagi apa? Salto. Apa? Oh ini jump scare. Bukan daskur, apa daskur? Apa sih? Kalau kata dia, salto itu jump scare. Jangan kemana-mana sambil hotel. Joey's band, duwe bocah sing galak. Joey's band, sing omongannya singgah. Sing gawe aku susah, nanging aku Ada apa nih Anwar? Haran, this is my coffee time. Yes. Wes. Ini aku udah bikin cake yang namanya itu milk Bikin loh. crepes. Dia bilang bikin loh sama dia. Iya. Ada milk crepes. And ada di drink juga. Ada salted caramel, Karamel. vanilla latte, and then hibiscus. Alright. Ya. Please Kok hebat welcome. banget sih kan? In English dong. Yang ini apa? Yang ini apa? Itu namanya adalah salted caramel. Salted karamel. Ya. Oh nice, aku ini deh. Ya, Yang boleh. ini. Ini mana? Vanilla latte. Vanilla Ya, latte. dua Yang yang mana? Itu. Ini satu lagi berarti? Itu dua Bang Ilham apa? Bang Ilham minum makan apa Bang? Dia Mohon udah maaf ampun. nih, mohon maaf nih. Biasa kita tuak ya. Sekarang kita karamel apa namanya? Latte. Tuak bangkak. Mohon maaf ya. Dia udah anggun loh ngambilnya. Cantik Bang loh. Ilham. Kamu deh buat kamu deh buat kamu. Makasih deh. loh. Oke. Ayo, Kayaknya please, silakan. Ini boleh diminum? Boleh dong ini. dong. Coba. Silakan. Boleh ya. Tapi cerita lagi dong. Iya. Kamu tuh kalau di rumah kan tadi bilang katanya anak-anak semuanya pinter masak. Iya, Ya. Biasanya hobi masak bareng sama keluarga tuh apa? Hobi masaknya, tergantung sih, tergantung. Cuma kalau anak-anak aku itu tuh yang paling kecil suka banget Ya. bikin nasi goreng sendiri. Kalau yang gede, yang nomor 2, dia tuh lagi suka banget bikin butter chicken yang India punya itu loh. Wah, iya. Betul, betul. Butter chicken. Kalau suamiku, dia tuh lagi suka banget bikin sambal terasi sendiri sama tempe bacem. Waduh. Ayam bacem, Enak tempe banget bacem. sih, Enak itu enak banget. Hebat banget. Emang sekeluarga kenapa bisa jago masak? Emang dari kecil diajakin apa emang mereka udah suka? Enggak sih, kan kalau aku kan memang dari dulu kan memang gak pernah punya ART kan. Jadi Masa? serius gak pernah punya ART. Zaman Hebat. Jennifer Badim nggak punya ART, orang pada keren banget. Kamu udah nggak punya ART? Aku gak punya ART. Cuma masalah kan aku gak punya tim, jadi gak ada video. Iya. Jadi Iya aku lagi. gak bisa videoin gitu Iya, iya, kalau aku betul, lagi betul. ngapa-ngapain. Iya, Tapi sama lu, gue juga 3 tahun yang lalu juga udah nggak pernah punya ART. Tapi bukan karena emang pengen mandiri, enggak. Iya. Emang budgetnya aja kurang. Oh, memang budgetnya kurang. Oh. Pelintur emang. Iya. Dia nggak punya ART nggak apa-apa, yang penting punya samsak aja. Buat latihan. Yang Iya, penting hebat. kuat aja. Tapi suaminya nih hobinya hobi kendaraan. Otomotif kan? Otomotif. Oh, banget. Pernah nggak punya pengalaman kayak gini nih? Ini ada nih. Coba lihat kayak gimana. Sampai tidur sama apa tuh? Sama pelek kalau nggak salah. Kan biasa gitu, kalau misalnya cewek nggak iya. diizinin pasti bakal marah kan. Misalnya gitu. Iya. Kalau gue sih nggak sampai kayak gitu. Cuman kalau ngomongin masalah masalah otomotif atau hobi suami gitu ya. Ya. Kalau ditanya punya uang nggak, bilangnya nggak punya. Tapi tiba-tiba gitu jok mobil ganti. Ada motor Vespa tua. Tiba-tiba audio di mobil ganti. Kalau ditanya dari mana, katanya dikasih. Iya, masa iya ada. Please deh. Gue nggak percaya ya Gitu kan dikasih cuma-cuma, emang lu siapa dikasih cuma-cuma gitu. Kakak mohon maaf
maaf nih Kak, dari Iya. Kakak ngomel, Kakak ngomong, teman kita Iya. ada yang lagi nunduk aja. Kenapa ada yang berasa? Ada kayaknya Kak. Oh, ada yang berasa banget. Pak gitu. Diki, mohon maaf kenapa Pak? Bapak kenapa? Tadi ngomongin apa ya? Hobi suami. Oh iya. Saya yang kadang-kadang bilangnya nggak punya duit, nggak Ya. taunya tiba-tiba Ya. jok mobil baru. Ya. Terus habis kayak gitu bilangnya nggak ada punya duit, terus tiba-tiba Ya. ada Vespa lama datang ke rumah. Ya. Dikasih orang katanya, aku nggak punya dikasih orang, tadi nggak mungkin banget. Nih modelnya kayak bini gua ada di sini tadi. Aduh. Tadi mohon maaf nih, tadi di ruang make up ya kan? Iya. Kita belum syuting nih kan? Ada yang ngomong katanya, Iya. abis beli stick PS, Iya. harganya 4-5 juta. PS 5 juta. Iya, Serius loh? Iya. Nanya, itu harganya berapa? Oh bilangnya. Iya, ketemu sama Ya. temennya nih. Lah, itu stick PS-nya sama kayak punya laki gua. Harganya berapa? 5 juta. Laki gua bilang katanya 1.200.000. Wow. Oh ini orangnya? Dia itu. Sama lu, topel lu, topel. Stick PS 5 juta. Iya, Iya. PS 5. Ada stick PS yang pro, yang buat pro gitu kan ada tuh Udah harganya. nggak yang nggak pakai wireless ya? Udah nggak Ya. pakai kabel gitu ya? Tuh ada Ya, sekitar ya. juta. Ya. Ya hampir 4 jutaan lah gitu, 3 juta Satu doang, lebih. satu. Tapi ente bilang- tapi kalau PS itu kan nggak mungkin satu kan, minimal 3 kan? Iya. Berarti 15 juta. Satu beli. Diomelin lagi sama dia. Diomelin. Soalnya gue juga punya suami main PS. Main PS juga. PS kan nggak mungkin ininya cuma Satu. Iya. Siapa lawannya? Soalnya satu Iya. 5 juta. Semua laki-laki tuh suami tuh pasti ada Sisi hobi lah ya. sisi hobi yang dia pasti. Tapi kenapa nggak ngaku itu loh maksud aku? Iya dia pada Awalnya kita pengen ngaku nih. Ya. Kayak apa? Kita ngeliat kondisi Bini. Kalau Bini mukanya kalau lagi nggak enak kita nggak ngaku. Nah kebetulan kalau kasus gua, muka gua Bini gua kagak enak muka kan. Kamu lo. Lebih baik minta maaf dibanding minta izin ya. Iya, makanya saya bukan apa-apa, bukan nggak mau kasih tahu. Sayang, maksudnya aku beli dulu. Nanti Ya. kalau ada waktunya aku ceritain, aku ceritain. Tapi ketahuan kan jadi berantem juga kan? Berantem juga ujung-ujungnya. Ya saya kan sekarang gedeknya begitu kalau TV kan dia mau ngasih nyari tahu harganya, tinggal dipoto doang, dinaikin ke Google keluar harganya. Ketahuan. Iya. Segala kenal pot apa segala macam dipoto-potoin. Kalau udah ngomel-ngomel, transfer duit udah. Oh iya, Dia tenang dia langsung tenang dia. langsung beringat. Ya boleh sayang gitu. Makanya gue sekarang gue ngecek mulu HP-nya bini gue nih. Iya. Wah ada foto knalpot, ada foto stick. Oh dia nge-scan. Banyak amat ngapain ini? Namanya rumah tangga pasti ada lah. Iya. Sendiri-sendiri perjuangannya. Kalau Reno pernah dibikin kesel lagi nggak? Sama Suami. suami itu. Dari Iya. zaman ini sih paling pas lagi awal-awal nikah. Suami Awal-awal itu kan nikah. kerjanya kan kayak promotor, event Ya. gitu kan. Ya. Jadi waktu pas lagi awal nikah itu dia itu kalau kerja tuh sampai tengah malam banget. Kadang-kadang sampai jam 3. Itu Betul. biasanya kalau di WhatsApp sama di telepon itu nggak suka angkat telepon. Iya betul. Lama banget gitu ya kan. Padahal kalau di depan mata kita tuh kerjanya megang handphone. Iya lagi, bener, Iya bener, kan? bener. Terus sampai akhirnya sekarang pernikahan ke-14 ada di titik yang ngapain sih gue nyari-nyari mulu, orang juga gak diangkat-angkat gitu kan. Iya. Ngapain sih gue WhatsApp mulu, orang gak dibalas-balas juga. Jadi sekarang tuh gue tuh lebih kayak cuek bebek gitu loh, Bo. Jarang amat ya. nyariin, bukan bodo amat gitu. Malah sekarang dia kecarian. Oh gantian. Iya. Iya kemarin di acara sebelah dia ngomong kayak gitu. Emang cuek banget, gue masuk jurang juga kayaknya dia gak akan tahu gitu. Padahal dia iya. Lu yang cuek lagi di luar Suami WA. kerjanya promotor apa stand up komedi sih? Masuk jurang? Kan biasanya suka TV jurang kan stand up komedi. Tapi nih, kita bertiga udah kawin semuanya, ya kan? Dan alhamdulillah jauh dari drama, jauh dari masalah, amin jangan Iya. sampai ya. Pernah gak sih Aduh. bikin drama-drama gitu, drama-drama kan rame ya, drama Cina, drama Korea. Kalau aku drama-drama ya jarang ya. Kalau di rumah tangga aku yang sering terjadi drama-drama itu gara-gara aku beli sesuatu yang sebenarnya harusnya ada izin di awal. Ternyata aku baru bilangnya dia nggak tahu gitu seminggu ya. 2 minggu kemudian ternyata udah ada barang baru. Kok kamu nggak bilang ya? Harusnya kan secara ya komunikasi kan kita harus ngomong dulu sebelum beli. Apalagi sifatnya tuh harganya yang kayak lumayan mahal lah gitu. Itu sih aja yang ngambek-ngambek kesalahan ya. sih ya ada dah diem 1 hari 1,5 hari mah gitu. Yakin, bukannya nggak pulang. Ya itu saya nggak pulang. Oh jadi kalau misalnya lagi ngambek-ngambek kan gak pulang ke rumah gitu maksudnya? Aduh. Gimana ya jelasinnya ya? Ya kan kabur gitu. Oh, berarti Diki itu orangnya tipe suami yang menghindari konflik ya? Ya aku menghindari. Cooling down dulu, Ya. baru beres. Ntar kalau udah selesai udah sama-sama dingin, saya kayaknya gue udah dingin nih. Dia udah dingin nih. Pas gue pulang ternyata masih panas. Pergi lagi. Pergi lagi. Ternyata nggak sama hitungannya. Dia masih iya. kurang
cuma 2 hari gitu. Kalau aku juga, yang penting cooling down dulu. Kamu cooling down, aku cooling down, dan selanjutnya. Makanya di rumah tuh aku punya 2 kamar. Oh, untuk supaya Diam. Iya, Relax kalau dulu. kita Relax, ya. bukannya kita bisa kamar bukan, tapi ada satu kamar yang buat dia banget, ada buat gue banget. Setidaknya kita nggak ngobrol-ngobrol dulu kayak gitu. Kalau kamu Kalau kakak, enak gimana? Kalau aku kayak gitu-gitu udah pernah juga. Udah pernah dulu. juga gitu ya? Pernah juga, tapi aku yang kabur. Oh kamu kabur? Serius? Pernah kan awal-awal ya. Iya. Awal-awal. Sekarang udah beda lagi urusan. Berapa lama lu kabur? Sehari aja udah ketahuan. Kedetek. nggak gitu dijemput. Iya. Kan cuma ketahuan aja. Rumah temanku namanya Fitri, Mbak Fitri. Fit, Enol suruh pulang, mau ketahuan. Iya, ketahuan di sini. Ketahuan kan dia ngambek kan waktu itu masih agak-agak muda. Iya. Iya. Udah tua mah udah males ya. Bener, udah malas ribut-ribut. Ya drama-drama mah pasti ada namanya rumah tangga. Tadi aja sebelum kesini udah kena ambek dulu kita. Iya. Namanya rumah tangga pasti ada banyak Pasti, cekcok. pasti. Rumah tangga itu Ada. berat, bener gak? Iya, bener. Makanya namanya ibadah seumur hidup. Makanya hadiahnya surga, bukan tumbler. No. Jadi harus sabar-sabar ngadepin Sabar, suami sama ngadepin istri. suami. Dan rumah tangga 1, rumah tangga 2 itu pasti penyelesaiannya beda-beda Beda. punya cara masing-masing. Sabar. Ingat, orang sabar insya Allah kesel. Ini pas banget nih. Ini ada video, siapa tahu bisa jadi ini ya, jadi tutorial buat ibu-ibu. Tutorial ya. Buat kalian kalau misalnya mau ngejemput suami atau istri. Iya, dia nanya. Dia nanya. Aku nggak pernah disusulin, cuman aku di. Ketahuan tempat nongkrongnya. Iya. Musiknya kayak mana Coba. Musiknya sedih, mohon maaf. Musiknya kenapa lagu ratapan anak tiri Iya. ya? Ngapain? Aku nggak pernah disusulin, cuman aku ditelepon terus. Call-in gitu. Call-in, sampai nongkrongnya nggak nyaman, akhirnya pulang. Ada di teror ya. Sekarang lagi trennya gitu ya, bini siapa ya kalau curiga terus bikin konten, nyusulin suaminya, dipiralin. Ya, Ya kan lumayan kan. Apalagi sekarang ibu-ibu Facebook Pro kan dapat duit. Iya, Iya, betul. dari begitu-begitu ya. Tapi aku pernah tahu, bukan nyusulin kalau kayak gitu mah. Apa tuh? Bayar orang ada. Oh gitu? Ada, jadi dia tuh udah kayak apa ya, FBI gitu. Ketemu gini, tolong dong, saya punya. Itu dia. Gue ya? Itu dia sendiri. Itu dia sendiri. Jadi bayar orang untuk bayar nyusulin orang. ngeliatin lakinya Iya, gitu. 2 juta bayarnya. Tolongin liatin 2 hari, dia pergi Ngapain kemana gitu? aja. Kan kita kan curiga kan. Diikutin nih. Sampai dia ada videonya. Terus dia lagi di mana dia tahu. Tapi enggak nih, itu pembohongan publik. Kenapa, Aku Bang? pernah temenku juga, Oh. dia kayak curiga suaminya kayak selingkuh juga. Dia juga nyewa FBI. Terus? Enggak tuh, enggak dapet info apa-apa. Orang pada joget, FBI. Kan bulan Inul, enggak ya? Jangan mana-mana di hotel. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cinta Kapan kali kamu tersadar kalau waktu kecil dulu nama kamu sebesar itu? Kan album pertama itu, lagu pertama itu judulnya Si Nyamuk Nakal. Nah Si Nyamuk Nakal itu tahun 93, kalau nggak salah itu memang langsung meledak kan. Iya. Sebelum Nudidam itu tuh, Si Nyamuk Nakal itu sebelum Nudidam. Kalau ditanya sadarnya pas lagi nyanyi di sekolahnya Puput Melati malah. Jadi Puput Melati, tau Puput Melati kan? Tahu, Nah, Puput Melati itu Iya. bikin acara sekolahnya, ngundang aku. Nah aku tuh dulu cuma bisa nyanyinya tuh lagu Si Nyamuk Nakal, lagunya Doraemon. Pokoknya karena belum punya lagu sendiri, kecil, jadi ya, nyanyi lagu gitu-gitu. anak-anak. Terus semua orang tuh kayak udah, wah Eno udah tahu di situ kayak, oh gue terkenal ya gitu. Baru sadar. Udah mulai Kalau sombong kata itu terkenal. nendang-nendang ember pokoknya. Enggak ada. Siapa itu sombong nendang ember? Masa sombong nendang-nendang ember? Emang gimana kalau sombong? Minta ruangan sendiri. Oh begitu, biasanya gitu. Iya dong. Iya, minta disiapin makanan, prasmanan. Air mineral waternya nggak bisa yang biasa. Iya, minta ada rujak iya. sama rebusan. Oh begitu. Kembangnya harus warna-warna tertentu. Oh bener, ada lampu-lampunya di rumah. Tapi ya anak kecil tuh bisa dapat popularitas segede kamu tuh nggak gampang. Iya. Sebenarnya itu kan semuanya kuasa Tuhan ya, kuasa Allah Iya. ya. Karena memang aku tuh awalnya tinggalnya tuh di Lampung, orang Lampung. Tapi bukan orang Lampung, orang Jawa. Cuman tinggal di Lampung, lahir di Lampung, Iya. pindah ke Jakarta itu sebenarnya karena orang tua tuh pengen mencoba peruntukan secara nasib di Jakarta. Demi karir lu. Enggak. Jadi nggak ada hubungannya. Kita nggak ke Jakarta tuh nggak kepengen nyanyi. Terus tiba-tiba temennya bokap main ke rumah. Aku tuh lagi nyanyi di kamar mandi. Yang namanya anak kecil kelas 2 SD lagi nyanyi biasa aja, nggak tau malu. Kok suara anakku lucu gitu kan ibaratnya. Coba rekam pakai tape doang. Oh iya. Masih zamannya tape pakai kaset direkam. Udah tiba-tiba seberapa minggu kemudian ketemu sama bos. Udah
Emang rezeki ya. Rezeki, emang rezeki. Datang ke rumah lagi Iya. di kamar mandi ya kan. Iya, nggak direncanain sama sekali ketemu sama Tante Ana itu dari MM Record, ketemu sama Papa Tebob, nggak lama kemudian langsung nyanyi Senyamuk Nakal ini. Ya Allah, Nggak sengaja sama saya. Enggak, tapi berarti keluarga lo memang teman-temannya kok bisa temenan Papa Tebob. Papa Tebob itu gue inget zaman gue kecil salah seorang kayak sekarang tuh Yovie Widianto cenah. Oh benar. Tangan dingin gitu loh. Iya benar-benar. Jadi setiap lagu yang diceritain sama Papa Tebob itu pasti penyanyi Pasti meledak. pada meledak. Benar. Karena banyak artis licik yang nyanyi juga. Cik. Licik. Cilik. Ya kalau ada orang yang ngelicik dalamnya ya kita nggak tahu. Iya. Banyak artis cilik, Cilik. yang memang akhirnya semua naik Iya. ya. Iya. Tebo. Ada dulu 3 Iya, artis licik kita. Aduh maafin ya. Keluar alisnya begini. Keluar enak begini. Siapa sih? Eno. dia anak apa Trio Kwek-Kwek. Kwek-Kwek. Ria Ena, terus habis kayak gitu. Riana sama Susan kan? Riana susah. Iya. Joshua. dia obok-obok Terus Banyak. ngobok-ngobokan. Iya, tapi dengan kepopularitasan itu, pertama kamu pernah dibully sama teman-teman di sekitar nggak kayak, ya artis gitu-gitu pernah nggak? Pernah, pas SMP tuh pernah. Jadi kayak zamannya SMP itu kan kita belum punya handphone kan. Jadi kalau mau ke telepon ke orang tua itu antri di telepon umum. Iya. Kita lagi telepon, lagi nungguin, udah ada mulai tuh dari anak sekolah lain tuh yang Awas toh, lama banget sih artis pakai lama banget telepon-teleponnya gitu. udah mulai bawa nama artis. Gue inget namanya siapa. Kapan ya? Kakak kelas lu? Enggak. Jadi dulu tuh kita satu tempat les di Santa Lucia, di Dewi Sartika Santa Lucia. Tahu Nggak gua Santa Lucia, Iya, iya, di situ astaga. lesnya. Jangan itu kan kalau tempat les kan kayak apa sih namanya bimbel gitu kan. Iya, iya. Isinya dari anak-anak sekolah yang lain. betul, Ada betul. satu anak sekolah ini. Aku masih inget sampai sekarang namanya. Tapi kalau misalnya fans-fans yang dulunya ngebully atau misalnya Haters gitu. haters, zaman dulu mungkin nggak berasa ya. Berasa. Tapi kalau misalnya kita lagi pergi gitu kan, biasanya tuh ibu-ibu sukanya. Mungkin gemes. Iya, Jadi iya, bawaannya tuh pengen kayak nyubitin. Iya, iya. Padahal mungkin maksudnya mereka tuh adalah sini doang foto bareng. Tapi kadang-kadang kalau narik tuh tangannya tuh Caranya ya kekencengan. kasar. Atau nggak nyubit. Atau nggak paling kayak gini, oh Aslinya hitam ya ternyata gitu. Itu banyak banget. Zaman tahu. dulu kan, aduh. zaman dulu kan beda kan. Zaman Beda. dulu kan kalau cantik tuh harus putih. Tapi jangan kan dulu, sekarang aja begitu. Masih ada ya? Banyak ibu-ibu ngomongnya. Iya. Aslinya kok jelek ya kata gitu. Iya. Langsung gini ya. Iya aku juga. Iya aslinya jelek ya. Emang kalau TV cakep bu? Enggak jelek juga. Apa yang ngomong? Lagi pula kalau dikatain hitam jangan marah, kasih aja pantun. Bu biar hitam juga gerbong kereta api, biar hitam banyak yang cari. Iya. Belum pantunin ya. Kepikiran sih, belum kenal sih kita dulu. Iya sudah kenal dari dulu Iya, dah. kita pakai deh Tapi tuh. kalau ada fans yang pengakuan dosa ada nggak? Misalnya kayak, Eno dulu sebenarnya gue haters lu, tapi sekarang gue mohon maaf deh dulu gue yang suka ini. Enggak, kalau sampai pengakuan kayak gitu nggak ada sih. Cuman kalau ngomong dulu itu pernah dapet foto karena ngirim surat ke aku tuh banyak. Jadi kayak, jadi kan mereka tuh ngirim surat kan zaman dulu kan kita belum ada komen DM tuh nggak Iya, ada. iya. kan. Kirim surat, iya, iya. Surat. Jadi tuh semua orang tuh kalau misalnya mau in touch sama aku tuh pasti ngirim surat ke rumah. Di rumah tuh benar-benar datang tuh suratnya tuh berkarung-karung datang ke rumah. Terus mereka tuh dibales sama dapat foto dari aku gitu, dapat foto, dapat tanda tangan. Oh kamu mereka balik gitu? Iya, tim aku ya. Maksudnya dari apa label gitu kan. Label Terus habis gitu kayak gitu ya itu mereka semua pada bilang, "Aku punya loh foto kamu yang ini, aku punya foto kamu yang ini." Malah Kak, ada beberapa orang yang masih nyimpan kaset sama foto-foto aku. Ya Allah. Di foto iya, Masya Allah, disimpan. Kalau dulu tuh nggak pakai DM gitu kan? Nggak ada. Pakai surat. Pakai surat, Zaman PO Box, dulu. zaman dulu kalau mau ngirim PO PO Box, Box, bener. Iya. Ke PO Box sekian-sekian gitu ya. Sama fans-fans pernah dikirimin surat, tapi orangnya nggak ada. Situasi deh. Gak ada. Nah, Eno kan udah dinamika kehidupan kamu sudah lewati. Kamu pernah nggak ngelewatin proses-proses tersulit dalam hidup? proses Masa-masa- tersulit sampai sekarang. Ih berkali-kali. Paling parah, paling lowest tuh apa? Tahun 2002 itu anak pertama lahir. Terus habis kayak gitu tuh lowest point banget. Terus juga pas lagi awal-awal menikah itu juga sempat ada di titik yang lowest point banget. Menikah yang sekarang ya, yang kan udah 14 tahun menikah. Iya. Terus kapan lagi ya? Pernikahan
tahun ke-6 juga sempat lowest point. Karena yang namanya hidup ya kayak kita nggak mungkin selalu di atas kan. Pasti akan benar-benar ngalami roda berputar. Jadi bukan cuma sekedar materi, kesiapan kita, mentalnya kita juga pasti pernah ada juga di titik yang aku benar-benar lowest point banget. Pernah hampir mau nyerah nggak dalam rumah tangga 14 tahun ini? 14 tahun rumah tangga berkali-kali. Karena kan memang suami kita berdua tuh sama-sama pernah gagal di rumah tangga sebelumnya. Jadi kita berdua tuh sama-sama bawa luka. Sama-sama bawa luka. Begitu kita menikah tuh pasti pengharapan kita, ekspektasi kita tuh tinggi banget sama namanya pernikahan kan. Jadi kalau misalnya ada masalah satu ada tuh selalu ngebandingin sama sebelumnya. Itu tuh jadi kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, udah naturally kayak gitu loh. Kalau misalnya kita pernah gagal, begitu kita ada masalah pasti mau nggak mau ngebandingin. Gitu ya, No? Nah itu yang susah banget, iya. Jadi memang lumayan banget lah akhirnya dia jadi protektif banget karena takut kedua kalinya gagal. Terus habis gitu sedangkan aku tuh hampir mirip, tapi kan karena aku pisah dari pernikahan pertama lumayan lama, 6 tahun sendirian, jadi lumayan agak mandiri. Emang perempuan tuh gak boleh mandiri-mandiri banget. Gitu ya? Begitu nikah lagi, akhirnya tuh pasti namanya suami pengennya dilayani. Kita tuh perempuan tuh jadi harus lebih manja. Tapi karena kita mandiri ngerasa kayak semuanya, gue bisa sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak ketemu bentrok banget, banyak bentroknya gitu. Kalau kakak bilang kalau hidup kan ya udah di bawah, di atas, sedih, senang. Itu sewajarnya karena kan kita nggak mungkin hidup kita bakal senang terus. Bener. Hidup bakal susah terus, semua bakal kita jalanin. Yes. Yang paling penting adalah kalau menurut aku ada support system sama orang yang benar-benar mau pegangan bareng sama kita. Itu yang paling utama. Yang namanya hidup, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kita nggak tahu besok. Karena kita di basement. Ya. Takkan ku biarkan kau menangis, takkan ku biarkan kau tergigit, terluka perasaan oleh Saatnya kita Segmen favorit Apa Ate. itu? segmen favorit Ate, walaupun Atenya nggak ada lagi holiday. Holiday. Gitu. Ada apa nih Anwar nih? Ini ada bakso Saman Hudi. Sama Budi. Ya. Ayo kita makan kan, kamu suka Ayo bakso dong. katanya kan? Ya. Bener, saya suka banget bakso. Indonesia itu love language-nya makan bakso bareng. Love lagi. language-nya Bener, tahu. banget. Boleh duduk di bawah? Boleh. Boleh. Kakak Diki Dikit maaf, dong. maaf. Aduh. Oke, terima kasih. Ini bener banget sih, saya yang ini. Bukan coba saya. Hey. Masa sendoknya Silakan. pakai sendok centong? Iya. Duluan. Udah. Langsung racik aja sendiri nggak apa-apa ya. Iya. Nggak, tapi ini aura keibuannya tinggi loh. Diki, Iya. Diki mah langsung makan. Iya. Coba lihat. Tuh. Disiapin. Ya kan orang tua Manula. Manula. Harus berbakti. Kan aku sayang sama kamu. Enak banget. Kita harus diservis. Ya, makasih ya. Iya. Nyari pahala War sama dia mah. Pahala. Kalau orang tua mah lagi begini, lagi lucu-lucuan, turutin aja mau apa juga. Nenek. Wah kali gua. Eno lagi Eno. Yes. No, berarti kalau di rumah sama suami bahasa kasihnya masakin ya? Masak. Karena aku memang masak. Sebenarnya dari tadi tuh aku kayak agak kurang pede tampil di sini. Kenapa? Karena tanganku kuning habis masak. Oh iya lagi tuh bener tangannya kuning loh. Apa kamu no? Kemarin tuh marinasi bebek. Jadi kan aku mau jualan bebek goreng kan. Oh, bebek. Terus habis kayak gitu aku lagi marinasi 24 jam. Terus tadi pas lagi ini, ya tangan gue kuning lagi ya Allah, gue lupa. Dihilangin tuh susah dari tadi. Kalau kunyit susah memang. Susah. Kasih jeruk nipis. Udah dari kemarin. Nah, Diwantek, tadi aku diwantek, gini malu-malu. wantek Penting mau bawa baju. Gak kocang dong nanti jari saya. Tapi emang bener sih ya, Iya. apalagi namanya rumah tangga, kita bener-bener harus namanya masak sendiri, jangan jajan Ya, online. bener. Lebih sehat. Sehat. Iya. Yes. Tapi kalau suami paling suka dimasakin apa? Paling Sebenarnya suka suami itu paling suka dimasakin apapun. Hmm. Dia tuh orangnya memang nice banget. Dia tuh kayak apa ya? Kalau misalnya aku masak gagal aja buat dia tuh ini enak banget. Oh, gitu. Karena buat dia apresiasi tuh ya. apresiasi banget, love language-nya tuh dimasakin dan dia tuh senang banget tuh bilang, "Nggak Bu ini enak Bu." Ya paling cuma agak asin aja tapi sama dia tuh habis. Makan. Itu tuh suamiku Ini tuh mohon kayak maaf gitu ya, mohon maaf dari tadi gitu ya. Iya. Hilang dia, udah segmen ini hilang. Halo. Karena bakso. Oh iya, ngomong woi. Bintang tamu lagi ngomong woi. Nunduk. Lagi cerita woi. Suami di rumah nih suka Iya. pernah nggak? Misalnya lagi makan kamu nih, Kamela nih. Masakannya bagian orang bule. Nggak sesuai ini sama lidah Indonesia. Kalau bule malah lebih gampang. Kalau bule itu kan paling cuma lada sama garam. Kalau nggak ini oregano, parsley Iya. itu gampang Kalau banget. Indonesia itu, kenapa pakai begitu? Emang beda rasanya? Salt Bay, Salt Bay. Saat kayak gini. Iya. Terus apa ya? Kan kalau Indonesia lebih susah. Masak rendang. Oh iya, masak spicy-nya apa. banyak Iya. ya. Iya. Bukan spicy-nya, bumbu-bumbunya. Oh iya, bumbunya. bener ya? Maksudnya dia spices tuh rempah-rempah. Spices. Iya, spices and the herb yes. Cuman Ya. dia agak nyam herb. Herb ya. gitu. Iya. Nggak pernah gitu bilang, kayak Otaknya enak nih makanan kamu gitu, nggak pernah? Hah? Nggak pernah?
Enggak, suami gue kayak Prambono. Apa aja, Telen? Apa aja menghargai istrinya. Ya. Oh, kan enak nih, ini ada suami, istrinya masak. Ya. Salah aja katanya masakannya asem lah. Siapa yang kayak gitu? Tuh sebelah. Ya kadang bukan begitu kalau aku Nggak kan. tahu masak tuh, Kalau aku tuh- harus diapresiasi. Aku kan orangnya kalau masalah masakan ya, aku kan masalahnya bisa masak. Oh, kok bisa Dan bisa masak? menilai. Bisa masak? Oh, gitu. Iya, aku jago masak. Aku bisa sop buntut, sop iga segala macam. Aku bisa segala macam. Ya. Sambal terasi segala macam. Aku Bisa. ngungkup ayam segala macam bisa. Kalau dia kadang suka masak yang aneh-aneh, suka gue benerin. Ini kayaknya kurang ini. Dikoreksi rasa. Kadang-kadang kalau dia suka kekeh, yang ini bikin sayur bayam tuh kurang ini. Dia bikin sayur bayam pucat banget kayak orang sakit tipes. Kagak ada warnanya. Hijau sama bening semuanya. Akhirnya pas dianya pergi ke pasar ada yang kurang segala macam. Baru gue benerin rasanya. Gue kasih ini. Oh, segala macam udah gitu. Ya kita makan yang gimana rasanya? Enak gak? Dalam hati gue. Udah gue benerin. Susah kalau punya suami mantan pegawai catering mah susah ya. Iya, dikoreksi Apa aja terus. dikoreksi mulu. Tapi nggak apa-apa, itu kan demi sebuah kesempurnaan di mahli gaya rumah tangga. Iya. Betul. Nah, Eno, itu ngonten sama anak-anak ya kan? Anak-anak kan udah jadi talentnya juga, ya kan? Tanggung jawab. Anak-anak dilibatkan nggak sih untuk sebuah produksi apa misalnya ngambilin ngerekotin? Tergantung kalau misalnya buat ada campaign kerja sama brand nggak mungkin melibatkan mereka. Tapi kalau misalnya pengen yang natural, yang konten biasa aja suka melibatkan mereka. Apalagi anak aku yang nomor 3 itu namanya Ali, dia tuh pengen banget dilibatkan. Dia tuh seneng gitu loh dilibatkan dalam segala macam aktivitas kita. Jadi dia pengen banget walaupun hasilnya tuh kayak kemana-mana gitu. Tapi dia tuh Main seneng kalau ikutan dikasih ya. kepercayaan. Jadi ya udah kita manfaatin aja daripada kita bayar tim gitu Ih, kan. kamu nama anaknya Ali. Pokoknya ada Bumi, Abi, Ali, Aga. Ih, bagus. Tyson juga nama aslinya kan Ali. Kamu Ali siapa sih? Nararia Ali Setio. Oh beda kalau Tyson Alinya. Aligator dia. Buaya dong. Wah, iya. Gila. Gator. Ali bisa jadi aligator. Beda dong, jauh. Nggak masuk akal itu sih menurut gua. Kalau untuk kedepannya, Patah banget. Iya makanya Kak Diki. Kalau untuk kedepannya nih, Kak Eno, ada yang sudah mulai diarahkan untuk menjadi seperti orang tuanya, jadi artis, jadi penyanyi. Nah kalau kakak Ada beda gitu ya. Oh, anak diarahkan ke jadi artis, entertain atau mungkin Gue sih diarahkan supaya nggak nabrak aja. Kalau kamu gimana? Belum. Kaino gimana? Kalau secara di entertain tuh belum sama sekali, Tapi kan kalau anak-anak tuh kan karena cowok lebih ke fisiknya dulu sih. Jadi lebih ke atlet dulu. Iya. Dia lebih banyak tuh aktivitasnya tuh lebih ke baseballnya dulu gitu kan supaya tuh ngikutin perkembangan badannya juga kan. Iya. Kalau untuk entertainment sih ya tipis-tipis aja sesekali. Konten gitu ya. Konten ya tadi ya. Kita tidur konten. Ya kalau misalnya ada yang tembus ya alhamdulillah. Kalau nggak juga ya nggak masalah. Iya. Gitu kan. Kita rajanin aja konten gitu kan siapa tahu nanti kan dia Iya. ada dapat juga gitu. Konten kan cuan sekarang. Apa-apa di konten cuan ya. Asli. Rajin asal rajin aja ya. Konsisten Iya. nanti membuahkan hasil pasti dah. Betul, Iya. Iya, terima kasih ya. Makasih Kak Eno. Dah. Hari ini ya. Ingat kita jadi flashback ke tahun lalu ada apa? Apa kemana? Flashback. Flashback tahun lalu. Karya sampai sekarang yang namanya karya bagus selalu pasti diingat. Yes. Sukses ya No. Sukses terus Eno. Panjang umur. Buat keluarga panjang umur. Jangan lupa saksikan OTW jam 8.31 minggu hanya di Trans 7.